Selamat datang teman-teman di Engman Tips kita sesi yang kedua. Pertanyaan kedua kita ini datang dari Instagramnya Engman dengan pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting sekali. Aku bacakan ya pertanyaannya. Jadi soft skill penting sebagai engineer di bidang oil and gas itu apa sih, Kak? Nah, hari ini Mimin Engman akan memandu Engman Tips kali ini dan akan meminta Engman untuk menjelaskan nih soft skill penting apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang engineer di bidang oil and gas. Langsung aja nih Engman untuk menjawab, silahkan. Oke, halo teman-teman. Kita langsung bahas satu persatu ya. Soft skill apa nih yang paling dibutuhkan ketika kita menjadi engineer di bidang oil and gas? Nah, yang pertama itu critical thinking and problem solving. Mengapa? Karena kita sebagai engineer, pasti kita berangkat dari kasus. Kasusnya itu real, kasus-kasus engineer. Kita tidak cukup hanya mengetahui formula, hanya bisa pakai software, hanya bisa ngerti-ngerti rumus seperti atau ngerti konsep, tapi kita dituntut untuk berpikir kritis, bagaimana merangkai konsep demi konsep, bagaimana mengintegrasikan software demi software, rumus demi rumus, untuk memecahkan kasus real yang ada di hadapan kita, dan itu butuh critical thinking. Nggak cukup cuman textbook knowledge. Dan juga karena kita ada di dunia engineering, di mana di dunia engineering itu akan selalu muncul problem, trouble, gitu ya. Butuh kemampuan untuk problem solving, mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada di depan kita, baik permasalahan teknis, permasalahan operasional, atau permasalahan ekonomi. Gitu, Mimin. Wah, kayaknya keren banget nih ya jawaban dari Engman kita. Baru satu soft skill aja sudah banyak yang kita dapatin nih. Mungkin apa cuma itu Engman yang soft skill yang kita harus punya? Apa ada yang lain? Oh, masih banyak, Min. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, yang kedua itu teamwork. Gimana? Nah, di dunia engineering, solo player itu nggak akan survive, guys. Gitu ya. Kita dituntut untuk bekerja secara tim. Karena misalnya kita engineer, entah apa, petroleum engineer, field engineer, drilling engineer, reservoir engineer, kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita butuh teman-teman geologis, kita butuh teman-teman petrofisik, kita butuh teman-teman geofisis, kemudian surface facility, production engineer, gitu ya, work over engineer, gitu ya. Kita juga butuh manajemen, kemudian planner, gitu ya, kemudian ada project engineering. Semuanya itu harus berkolaborasi untuk menjaga gitu ya, atau untuk mengembangkan aset yang sedang kita handle, gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa kalau kita solo player atau ansos seperti itu ya. Kita harus mampu bekerja secara teamwork. Kita mampu mengkomunikasikan opini kita, menerima opini orang lain gitu ya. Kita juga mampu dipimpin atau didirect oleh orang lain, dan kita juga bisa mendirect orang lain seperti itu ya. Jadi di dalam oil and gas, apalagi teman-teman menjadi engineer, bottom line-nya adalah wajib punya skill dalam hal teamwork. Gitu, Min. Gitu ya. Engman, Mimin boleh nanya nggak sih? Boleh banget. Nah, mengenai teamwork nih, Min. Engman punya pengalaman nggak sih di dalam teamwork itu sendiri? Kira-kira apa sih yang diperlukan supaya contohnya nih tadi kan Emen bilang mengenai problem solving. Gimana kita bisa uh, membuat sebuah kesepakatan nih di dalam teamwork untuk problem solving karena kan ada banyak kepala nih Min gitu kan, ada banyak opini, ada banyak pendapat. Gimana nih di dunia oil and gas supaya kita bisa membuat problem solving yang cepat di dalam teamwork kita? Mungkin ada sedikit inspirasi dari pengalamannya Engman? Oh, tentu saja salah satu yang paling penting tuh skill kita masing-masing, pengalaman kita dan knowledge kita masing-masing gitu ya. Ketika kita punya textbook knowledge yang baik, punya experience yang baik, kemudian kita bawa itu ke floor gitu. Kita bawa itu ke meeting gitu. Kita akan memiliki gagasan yang cukup kuat. Dan kalau nih bagus teamworknya ya, kalau teman-teman kita semuanya humble gitu ya, dan mau menerima masukan dari kita, itu akan mulus gitu ya. Tapi mungkin nggak selamanya bisa mulus gitu ya, karena ada yang merasa opininya lebih bagus, ada yang merasa opini orang lain kurang bagus. Nah, di situ bagiannya di mana kita bisa menjaga kita tetap humble, tapi at the same time kita juga confident jika kita memiliki
pengalaman dan knowledge yang kuat untuk mengajukan solusi terhadap problem yang kita punya. Jadi gitu Min, kira-kira gitu ya. Oke, jadi kita harus bangun gagasan kita berdasarkan pengalaman dan juga knowledge kita ya, Min ya, Betul, untuk betul banget. meyakinkan teman-teman satu tim kita nih. Yes. Tetapi juga cukup humble untuk mendengarkan supaya kita bisa sama-sama dapat kesimpulan akhir ya, solusi Ya, apa yang terbaik untuk problem kita. betul Thank you sekali. banget, Min. Keren Mm-mm. banget jawabannya. Nah, selain critical thinking dan problem solving serta teamwork, apalagi Min yang harus kita miliki? Nah, yang ketiga itu leadership. Nah, ini berkaitan dengan poin nomor 2 ya, leadership. Gitu ya. Mungkin ketika kita baru masuk dalam industri, tentu saja kita akan jadi associate engineer gitu ya, atau junior engineer. Di situ kita cenderung mengikuti arahan senior kita, atau arahan supervisor, lead, dan manager kita gitu ya. Tapi pada waktunya nanti kita pasti akan menjadi lead, supervisor, atau manager. Dan di titik itu kita butuh banget skill leadership gitu ya. Tapi tunggu dulu. Even ketika kita menjadi associate engineer atau junior engineer, mungkin ketika kita di lapangan kita akan bertemu dengan teman-teman operation, teman-teman kru, misalnya kru testing gitu ya, atau tim tim teman-teman di station gitu ya, yang mana mereka ingin mendengar gitu ya opini kita, ingin mendengar arahan kita, ingin mendengar program-program dari kita sebagai engineer. Nah, untuk menyampaikan semua gagasan tersebut, program-program tersebut gitu ya dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman kita di operation gitu ya, atau di lapangan, itu leadership dan karisma itu dibutuhkan gitu ya. Kalau kita orangnya ragu-ragu, tidak confident, kurang dari segi leadershipnya, pasti nanti teman-teman kru, teman-teman operation ini juga akan ragu mengikuti program-program yang kita buat gitu ya, atau konsep-konsep yang kita gambarkan mengenai suatu project yang sedang kita handle di lapangan gitu sebagai engineer gitu ya. Jadi teman-teman, leadership itu penting sekali bagi kita sebagai engineer. Entah itu sekarang, nanti, atau kapanpun. Oke, kira-kira seperti itu, Min. Oke, jadi leadership ini harus dimiliki bahkan sejak kita awal masuk ya, memulai karir sebagai seorang engineer, betul ya? Seperti itu ya, Engman? Betul banget. Oke. Mimin kira selama ini leadership itu ya ketika nanti jadi manajer, ya ketika nanti jadi pimpinan begitu. Tapi ternyata sejak kita jadi junior engineer, kita juga perlu punya skill leadership ini ya. Betul sekali, Min. Oke. Nah, ada tips yang singkat aja nih, Engman. Kan membangun leadership itu kan nggak mudah ya, Engman ya. Apa Betul. nih tipsnya bagi mungkin para mahasiswa atau mungkin teman-teman yang sekarang nih sudah mau lulus, bagaimana cara kita mengembangkan leadership sejak awal nih? Nah, Engman. pertama mungkin yang paling real ya buat teman-teman mahasiswa ya ikut organisasi. Gitu ya, ketika organisasi dan ada peluang di kepanitiaan tertentu atau organisasi tertentu, take that chance gitu ya, take that opportunity, beranikan diri kalian untuk menjadi seorang koordinator atau ketua seksi gitu dan lakukan aja seperti itu. Jadi leadership ini bukan seperti IQ ya yang kalian lahir dengan IQ tertentu misalnya seperti itu. Leadership ini dibangun, dilatih dan kalian butuh jam terbang gitu ya. Jadi cara terbaik buat kalian untuk melatih leadership itu adalah menjerumuskan diri kalian di suatu area yang memaksa dalam tanda kutip kalian menjadi pimpinan gitu ya. Tapi banyak juga yang bilang menjadi leader leader yang baik itu membutuhkan kita menjadi follower yang baik dulu gitu ya. Itu poinnya. Jadi kalau kalian sebagai follower aja sering memberontak, kemungkinan besar kalian nggak akan menjadi leader yang baik. Ya, jadi mulai dari follower yang baik, kemudian ketika ada opportunity di mana kalian diminta menjadi ketua seksi atau menjadi leader, ambil opportunity itu. Seperti itu, Min, kira-kira. Mantap nih jawabannya Engman. Oke, lanjut mungkin Engman ada lagi soft skill-nya? Ada lagi nih, yang keempat adalah communication. Ya, jadi 2, 3, 4 ini menyatu ya, teman-teman. Communication itu penting banget. Pertama, sebagai engineer, kita akan bertemu dengan orang-orang operation. Orang-orang operation ini akan mendengarkan program kita sebagai engineering. Mau ngebor, mau work over, atau ada water flood, seperti apa, mereka akan mendengarkan gagasan kita gitu ya, sebagai engineer. Jadi kita perlu mengkomunikasikannya dengan baik. Bukan cuma itu, kita juga
harus mengkomunikasikan program kita kepada manajer kita tentunya, gitu ya, kepada manajemen. Karena mereka yang akan melihat profitability dari program yang kita ajukan, gitu ya. Bukan cuma itu, SKK Migas, gitu. Setiap tahunnya kita pasti akan memajukan program-program kita ke SKK Migas. Dan kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan sulit. Berikutnya akan ada project-project yang akan kita lakukan dengan vendor. Nah, vendornya ini kadang-kadang orang dari luar gitu ya, dan kita perlu skill komunikasi untuk bisa kolaborasi dengan baik gitu ya. Jadi komunikasi itu penting. Dan juga setiap tahunnya akan ada conference di mana kita mempresentasikan hasil karya kita, publikasi kita ya. Dan tentu saja pada event-event bergengsi seperti itu, mau nggak mau kita dituntut punya skill komunikasi yang baik. Ya, jadi komunikasi ini merupakan bagian terintegrasi dari pekerjaan kita sebagai engineer ya. Jadi buat teman-teman, latih diri kalian untuk berkomunikasi. Latih diri kalian untuk presentasi seperti itu ya. Karena itu akan penting banget dalam karir kalian ke depannya. Gitu kira-kira, Min. Udah lengkap dan komprehensif banget nih mengenai komunikasi. Nah, mungkin ada yang lain, Engman, dari soft skill-nya? Masih ada lagi teman-teman ya. Jadi ini semuanya semoga memberikan gambaran buat kalian supaya semakin lagi terpicu mengasah skill kalian. Nah, berikutnya real-real aja nih teman-teman. English fluency. Wah, English fluency. Wah, ini kayaknya mungkin bagi beberapa orang berat nih, Engman. Gimana ya caranya mungkin kita bisa melatih English fluency kita? Ya, ini juga sama nih seperti leadership, harus menjerumuskan diri gitu ya. No, yang paling real adalah menonton video-video gitu ya atau movie-movie yang dalam bahasa Inggris gitu ya. Pertama harus biasakan dulu dan juga baca-baca textbook, paper dalam bahasa Inggris gitu. Sebenarnya untuk English fluency ini berani-beranian aja sih gitu. Ketika kalian berani menjalankannya beberapa minggu, nanti kebiasa kok teman-teman gitu ya. Engman juga dulu takut dalam bahasa Inggris, tapi ketika terbiasa mendengarkan movie-movie, film-film bahasa Inggris, dicoba beranikan diri tanpa subtitle, lama-lama ngerti. Gitu ya. Baca textbook, baca paper, semuanya bahasa Inggris, lama-lama mengerti. Ya, jadi ini ala bisa karena biasa gitu. Jadi harus kalian biasakan English fluency. Dan teman-teman jangan lupa dunia oil and gas itu sangat erat kaitannya dengan internasional gitu ya. Jadi enggak kita harus bisa berbahasa Inggris. Mau ketemu dengan vendor gitu ya, mau ketemu dengan mungkin jika kita sendiri ada bekerja di multinational company seperti itu dan juga nanti di conference itu pasti meminta kita untuk bisa bahasa Inggris. Gitu ya, teman-teman. Nah, Mimin penasaran nih, Engman. Pada saat kita nanti masuk ke dalam company gitu ya, apakah English fluency ini menjadi salah satu persyaratan penting nih untuk kita diterima sebagai karyawan? Kalau untuk diterimanya sih enggak ya, tapi ketika kalian mau dipromosikan menjadi higher level, menurut Engman itu akan jadi satu yang di-consider gitu ya. Karena ketika kita ada di higher level, kita bertemu dengan banyak stakeholder, kita bertemu dengan banyak organisasi yang lebih besar gitu ya dibandingkan divisi-divisi engineering dan at some point kita pasti crossing dengan orang-orang internasional, orang-orang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi skill English, soft skill English mungkin akan lebih diperhitungkan ketika kita mau dipromosikan ke higher level. Itu kira-kira seperti itu ya. Oke, Engman udah jelas banget di bagian English fluency. Apakah sudah selesai di sini, Engman? Belum masih ada beberapa lagi. Kita lanjut dulu ya. Writing. Nah, writing ini penting, teman-teman. Jadi jangan menjauh dari writing. Ada banyak yang meminta kita untuk menulis report. Jadi ketika kita membuat suatu program, drilling, workover, water flood, and then soil recovery, semuanya itu nggak mungkin nggak kita pasti at some point akan menulis report. Ya, reportnya macam-macam, bisa bentuknya makalah, bisa bentuknya paper, bisa bentuknya slide presentasi, bisa bentuknya email, everything itu bisa. Tapi di dalam semua bentuk itu kita tetap diminta untuk menulis. Oke. Jadi skill menulis, melaporkan apa yang sudah kita lakukan, mengemasnya menjadi bentuk yang menarik gitu ya, appealing bagi manajemen, itu sesuatu yang penting gitu ya. Dan juga nanti ketika teman-teman sekali lagi
masuk ke dalam conference, publikasi, pasti kalian akan menulis paper atau menulis jurnal seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, Min. Oke. Apakah dalam menulis ini kita juga harus pintar menulis dalam bahasa Inggris, Engmen? Itu tergantung event kita ya. Misalnya kita mau memberikan email kepada higher level, let's say senior manager gitu ya, atau vice president atau bahkan CEO. Nah, mungkin biasanya ya, mungkin beda-beda perusahaan beda-beda sih ya, tapi ada banyak orang-orang di higher level yang berkomunikasi via email itu sudah dalam bentuk English gitu ya. Jadi ketika writing itu pun sudah harus English gitu ya teman-teman. Wow. Ya betul banget. Nah jadi seperti itu. Tapi misalnya kita email ke peer kita, ke orang-orang yang satu level dengan kita atau teman-teman kita di operation, itu masih pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa sih. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you banget nih, Engmen. Mungkin kayaknya sudah selesai, Engmen ya? Belum, ini Belum Engman lagi? Engman Wow, ingin ternyata memberikan yang banyak terbaik nih. banget nih soft skills-nya ya. Gimana, Oke. Engmen, lanjut? Kemudian nomor 7 presentasi. Ya ini semuanya bersangkut pautan ya. Jadi presentasi bukan cuma writing, kita harus presentasi ke orang operation, ke SKK migas, ke higher level, ke manajemen gitu ya, ke vendor, juga ke conference, semuanya itu harus kita buat presentasi. Nah, presentasinya ini agak tricky. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu kosong slide-nya, tapi jangan juga seperti kartun yang terlalu full dengan animasi. Tidak, kita harus ada di titik optimum. Slide-nya profesional, tapi juga eye-catching. Nah, itu butuh skill yang dibangun, teman-teman. Jadi bukan cuman tiba-tiba kita langsung, wah kreatif buat presentasi. No, itu harus dibangun, dilatih gitu ya. Dan ini merupakan soft skill yang penting gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah ada di higher level ya, kemampuan mengemas poin-poin penting dan menjual ide-ide atau poin-poin tersebut ke stakeholder atau ke pimpinan itu menjadi poin plus bagi orang-orang yang sudah ada di higher level gitu ya teman-teman. Wah, Mimin jadi punya ide nih. Mungkin besok-besok kita bisa bikin sedikit pelatihan singkat ya, bagaimana membuat presentasi yang baik. Kira-kira setuju nggak nih, mungkin teman-teman followernya Engman, untuk kita buatkan pelatihan singkat saja mengenai bagaimana membuat presentasi yang profesional. Boleh ya, Engman ya? Boleh Engman usahakan ya. Oke, wah keren banget. Makanya nih teman-teman, followernya Engman tetap rajin ngecekin seluruh kanal-kanalnya Engman buat dapetin banyak pengetahuan inspirasi menarik di dunia oil and gas, termasuk nih soft skill membuat presentasi. Sepertinya dari wajah Engman masih ada lagi nih ya soft skill-nya. Betul ya, biar di sisi kiri ada 4, di sisi kanan juga baiknya 4 Oke, gitu ya. biar Jadi seimbang ada ya. 8 ya. Terakhir, work under pressure. Ini agak berbeda dari poin 1 sampai 7. Ya, work under pressure. Ketika teman-teman ada di lapangan gitu ya, drilling, workover atau apapun, itu udah jelas. Nggak bisa terhindar dari work under pressure, dan itu butuh skill, butuh terbiasa. Di mana kita dituntut membuat decision yang cepat, gitu ya, membuat decision yang sulit. Jadi work under pressure itu sudah harus dibangun nih, gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita kuliah juga ada ya posisi-posisi seperti itu ya. Misalnya satu hari ujiannya banyak dan juga ada meeting dengan himpunan gitu ya, dengan kepanitiaan, itu udah kebiasa gitu ya. Dan semoga itu berguna untuk ketika bekerja. Tapi bukan cuma di lapangan, tapi di kantor pun gitu ya, itu juga seringkali memberikan pressure loh teman-teman. Apalagi kalau kita engineer diminta gitu ya request cepat dari atasan gitu ya. Oh, besok bikin slide gitu ya untuk pagi-pagi gitu ya padahal dimintanya sore-sore. Nah, itu jangan kaget kalau diminta seperti itu ya dan diminta langsung ada skenarionya. Oh, langsung skenario 10 skenario lakukan perhitungannya gitu untuk kasus A, B, C sampai J gitu. Itu jangan kaget gitu ya. Ketika kita ada di engineering, kita menjadi think tank dan banyak tuntutan kepada kita, banyak harapan kepada kita dan itu pasti memberikan pressure kepada kita. Jadi sebagai engineer kita udah harus bersiap dan mengasah skill working under pressure. Kira-kira seperti itu, Mimin.
Jadi, ditutup dengan sebuah, soft skill yang, menarik ya, work under pressure ya. Tuh, Mudah-mudahan bukan malah membuat teman-teman follower Engman jadi merasa ter-pressure ya, ya sekarang ya. semoga ya. Karena saya yakin, Engman juga nih kayaknya dari tampilannya happy banget kerja di bidang oil and gas, betul nggak ya Yes, Engman? banget banget. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Engman dari Mimin. Kalau melihat dari keseluruhan soft skill ini kan rasanya ada banyak ya, yang perlu dimiliki nih oleh teman-teman follower-nya Engman nih. Pertanyaannya begini, Engman, apakah dari, company sendiri ya, perusahaan sendiri di bidang oil and gas ini juga mendukung nih, karyawannya ini dilatih gitu di dalam, kemudian difasilitasi supaya soft skill-nya ini juga makin meningkat? Apakah ada situasi seperti itu di perusahaan-perusahaan oil and gas, Engman? Kalau oil and gas ini ya berdasarkan pengalaman Engman merupakan, jenis industri atau company yang sangat concern dengan skill dari employee-nya gitu ya, atau dari engineer-nya. Tapi memang yang lebih ditekankan sebenarnya seringkali hard skill-nya, penggunaan software, materi-materi atau topik-topik tertentu gitu ya. Sementara untuk 1 sampai 8 ini merupakan bagian yang nantinya akan dinilai dalam KPI teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada sesi training khusus kecuali teman-teman akan menjadi manajer, itu akan ada sesi training khusus. Tapi di level engineer belum ada training yang khusus nih untuk bagian-bagian ini. Jadi teman-teman di-expect untuk bisa membiasakan diri atau melatih diri sambil mengerjakan tugas teman-teman. Gitu ya. Jadi yang akan ditekankan adalah hard skill. Nah, soft skill seperti ini diharapkan teman-teman membangun sendiri. Tapi tidak selalu seperti itu sih. Kadang-kadang kan human resource itu HR itu kan kreatif, bisa aja diadakan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler tertentu, event-event tertentu yang nanti akan memicu kita untuk menampilkan soft skill ini seperti itu. Jadi ya intinya kira-kira seperti itu, Min. Oke, jadi, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang dan jangan tunggu-tunggu lagi begitu ya, Betul, Engman ya. betul Kalau masih banget. bisa kita persiapkan, apalagi pada saat kita jadi mahasiswa, pada saat kita sebelum memulai karir, kalau kita bisa kembangin 8 soft skills ini, mudah-mudahan nanti ketika sudah masuk kita langsung shining ya di dalam, Betul, perusahaan amin. tersebut ya. Kira-kira Dan, seperti itu. kalaupun belum sampai ke sana, jangan putus asa nih teman-teman, tetap bisa kita bangun saat kita ada di dalam perusahaan nanti. Yang penting kita mulai dari diri sendiri untuk rajin membangun soft skills ini, gitu ya. Yes, betul Dimulai banget, Min. dari kita, begitu ya, Engman Betul, ya. betul banget. Oke, thank you banget nih buat kesempatannya, Engman telah menjelaskan kepada Mimin mengenai 8 soft skills penting yang harus dimiliki oleh seorang engineer di dunia oil and gas. Nah, teman-teman sampai ketemu lagi di question kita yang ketiga nanti. Kita akan ngebahas banyak hal mengenai hal-hal yang ada di dunia oil and gas. Kamu bisa terus cek Instagramnya Engman dan cek juga YouTube-nya Engman. Kalau kamu ingin bertanya, kamu bisa langsung bertanya lewat Mimin dari Instagram ataupun YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Engman Tips yang ketiga. Dadah.